بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan yang di pertemuan kemarin kita lanjutkan masih pembahasan sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka akhir pembahasan kita adalah pondasi yang ketiga, al-aslu al-thalith, bahwa anna kalam Allah qadimun naw' mutajaddidul ahad wal afrad, bahwa ucapan Allah qadimun naw' wa hadithatul ahad. Dan kemarin sudah kita singgung sedikit makna qadimun naw'. Apa makna qadimun naw'? Ada yang masih ingat qadimun naw'? Naam, ahsant. Artinya tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan apabila ditarik pada waktu yang ke belakang, yakni pada azali. Wa hadithatul ahad, maka perbuatan itu Allah lakukan terus menerus. Apa makna terus menerus? Artinya Allah lakukan sejak zaman azali, dan Allah lakukan juga di zaman sekarang, dan Allah lakukan juga di zaman yang akan datang. Wadah. Maka jinsul kalam secara mujmal, kalam Allah itu qadim. Artinya apa? Tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan. Tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan. Kemudian ucapan Allah yang tertentu, ya kan? Kan ada ucapan Allah yang tertentu. Maka ini dikatakan hadis. Apa makna hadis? Mutajaddid, beregenerasi. Maka di antara ucapan Allah adalah Al-Quran. Di antara kalam Allah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukanlah azali. Yani kapan Allah mengatakan Al-Quran, atau kapan Allah membacakan kepada Jibril surah Al-Fatihah? Tentunya ketika Nabi diutus, kan gitu, sebagai Rasul. Begitu juga kapan Allah bacakan surah Al-Baqarah kepada Jibril? Ketika Nabi SAW hijrah ke Makkah. Makanya dikatakan surah Madaniyah. Apa maksud dari Madaniyah? Waktu diturunkannya surah tersebut setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Makanya kan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Berarti apa? Berarti ketika Nabi SAW masih di Makkah, apakah sudah Allah sampaikan kepada Jibril suratul Baqarah? Apakah sudah turun suratul Baqarah ketika Nabi SAW masih di Makkah? Kalau yang mengatakan bahwa Al-Quran ini azali, ditarik ke belakang, enggak ada permulaannya, sebagaimana sebagian firqah mengatakan demikian, maka jawabannya ketika Nabi SAW masih di Makkah sudah turun surah Al-Baqarah. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah dan kesepakatan para ulama, suratul Baqarah di antara surah Madaniyah. Berarti Al-Quran itu bukan azali. Al-Quran itu apa? Hadis. Al-Quran itu hadis. Baik, akan kita bacakan dalilnya.
wal adillatu ala hadzal asl, sampai di sini kemarin kan, dalil yang menunjukkan pondasi ini bahwa Allah itu tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali dan kapan melakukannya sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Qala al-adillatu wa amma adillatu ahli sunnati wal jamaah ala itsbati hadzal asl fa hiya umum allati tuthbitu as-sifat al-ikhtiyariyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Keumuman dalil yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala berbicara dan menunjukkan sifat fi'liyah. Ikhtiyariyah artinya sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Wa qad dzakarnaha fi ma madha, dan sudah kita singgung permasalahan ini di kaidah tentang sifat Allah, qadimun naw' wa hadithatul ahad. Walakin hunaka adillatun tata'allaqu bi sifatil kalam bi khususiha wa minha. Maka ada dalil secara khusus yang berkaitan dengan sifat berbicara Allah di antaranya. Yang pertama, ad-dalilul awal di surah Al-A'raf ayat 111, ayat 11. Surah Al-A'raf ayat 11. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berkata, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu." Sungguh kami telah membentuk kalian, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan membentuk rupa-rupa kalian. Kemudian kami katakan kepada malaikat usjudu. Kami katakan kepada malaikat usjudu, yakni kepada Adam alaihissalam. Wajhu ad-dilala min dzalik, apa sisi pendalilannya? Anna Allah Ta'ala dzakara annahu qala lil malaikati ba'da an khalaqa wa sawwara, wa hadha yadullu ala anna qawlahu dzalika laysa qadiman wa innama kana ba'da hadith wa huwa ba'da khalqi Adam wa ba'da taswirihi. Saksi pembahasannya dari ayat ini, kapan Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, yakni Adam dan istrinya, dan membentuk kalian, dan berkata kepada para malaikat untuk sujud. Kapan Allah katakan ucapan ini? Ketika Allah telah menciptakan Adam dan membentuk Adam. Ya kan? Ketika Allah menciptakan Adam dan membentuk Adam. Maka ini bantahan kepada firqah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah turun sejak zaman azali, atau mengatakan azali, berarti Allah mengatakan sebuah ucapan sejak zaman azali. Maka ini kesalahan, ini penyimpangan. Maka Allah mengatakan ucapan ini ketika menciptakan Adam. Ketika menciptakan Adam, jelas. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, qaulullah ta'ala, ucapan Allah di surah Yasin ayat 82. Allah Jalla wa Ala mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka Allah mengatakan kun, maka terjadilah sesuatu yang Allah inginkan. Wadah? Fa wajhu ad-dilala min hadhihi al-ayah, sisi pendalilan dari ayat ini, anna Allah Ta'ala dzakara annahu idza arada syai'an hadithan qala lahu kun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, yakni untuk terjadi, maka Allah katakan kun. Wa kalimatu kun, dan kalimat ketika Allah mengatakan kun, qaulun, ini kan ucapan, ya kan? Faqaulullahi kun laysa qadiman. Nah, Allah ketika mengucapkan kun, terjadilah, maka ini bukanlah qadim, artinya ada momennya, kan itu. Ada momennya. Hadis, dikatakan hadis. Wa innama yakunu ba'da iradatillahi lisyai'. Akan tetapi ucapan ini terjadi setelah apa? Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi. Jadi
Tiga sifat ini sangat berkaitan erat. Sifat penciptaan, sifat khalq, kemudian sifat berbicara, kemudian sifat iradah, sifat kehendak. Tiga sifat ini sangat-sangat berkaitan erat. Sifat penciptaan yang dikatakan khalq, kemudian sifat berbicara, al-kalam, kemudian sifat al-iradah, kehendak. Terkumpul di dalam ayat ini yang kita sebutkan tadi, surah Yasin. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada. Lihat, apabila Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, maka Allah akan mengatakan kepadanya kun. Maka kun ini adalah penciptaan. Artinya Allah menciptakan sesuatu itu dengan mengatakan kun, maka terjadilah sesuatu itu. Wadih? Fayakunu artinya kana di sini maknanya tam, sempurna, tidak membutuhkan khabar. Kana itu ada dua jenis, ada naqis, ada tam. Nah, artinya hasala, waqa'a. Jelas, berarti kan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu untuk terjadi. Apakah sudah terjadi ketika Allah inginkan? Belum. Sampai Allah katakan kun, baru sesuatu itu terjadi. Maka itulah yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Wadah. Maka Nabi Isa juga, kenapa dikatakan kalimatullah? Ya kan? Artinya Nabi Isa Allah ciptakan dengan kalimat kun, yang dimana Nabi Isa ini tidak memiliki sebab, yakni ayah, atau sebab dari penciptaan Nabi Isa tidak sebagaimana sebab manusia pada umumnya. Jadi Allah Jalla wa'ala menciptakan sebagian makhluk itu ada yang tanpa sebab. Yani enggak ada sebabnya Allah ciptakan Adam langsung. Kemudian ada sebagian makhluk lagi Allah ciptakan dengan sebab. Itulah dengan apa? Dengan orang tua. Ya kan? Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak memiliki pencipta. Kata mereka apa? Ini faedah muhimmah disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Orang-orang ateis kan mengatakan enggak ada pencipta. Kenapa? Buktinya sesuatu itu terjadi semuanya dengan sebab. Ayah, kemudian ibu, kemudian lahir anak. Ya, ini kata mereka enggak ada kita lihat sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa apa? Tanpa sebab. Ini kata mereka. Kami melihat sesuatu itu terjadi selalu dengan sebab. At-tabi'ah kata mereka. Ini di antara syubhat apa? Orang-orang ateis. Maka kita katakan, okelah ketika kalian melihat perkembangan manusia yang disebabkan dengan ayah dan ibu. Tapi apakah seorang ayah dan ibu bisa mengatur anak yang di dalam perutnya? Ya kan? Apakah ayah dan ibu bisa mengatur anak yang di dalam perutnya laki-laki dan perempuan? Oh, dia mau laki-laki mau jadi laki-laki. Mamanya bisa dikonsentrasi biar jadi laki-laki, anak itu enggak bisa. Bahkan kadang anak itu keluar apa? Dalam keadaan cacat, dalam keadaan mati. Ya kan? Hidupnya bagaimana? Coba jelaskan. Maka mereka enggak bisa. Kenapa enggak mereka berpikir? Enggak usah jauh-jauh. Sebutkan para ulama, ketika kita makan makanan yang kita cerna, enggak tahu kita, tahu-tahunya udah apa? Udah diuraikan oleh tubuh. Ya, enggak bisa kita pilih dulu, oh ini makan jengkol kan gitu. Jengkol ini duluan diproses atau ini daging. Pokoknya kita makan, maka fisik kita ini ketika kita mengimani adanya Sang Pencipta, dialah Allah, maka dialah yang menciptakan apa? Aturan yang Allah ciptakan pada makhluk. Allah yang mengaturnya. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka di dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kenapa kalian tidak melihat? Berbeda dengan orang-orang ateis. Taib. Bantahan kepada falasifah tentang al-khalq laisa minal maddah. Penciptaan itu tidak dengan materi.
Baik, kita lanjutkan. Ad-dalilul tsalits, dalil yang ketiga, nida'ullahi li Musa wa mukhatabatuhu lahu fi adadin min ayatil Qur'an. Dalil yang ketiga bahwa Allah memanggil Nabi Musa dan berdialog dengannya, sebagaimana yang disebutkan di sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Wa hiya tadullu ala anna kalam Allah laysa qadiman fi afradihi. Maka dari situ menunjukkan ucapan Allah dari sisi ucapan tertentunya itu bukanlah qadim, artinya hadis, kan gitu. Artinya apa makna kalam ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara sejak zaman azali dan berbicara sejak kemudian berbicara juga sampai sekarang dan berbicara sampai waktu yang akan datang. Itulah kesimpulannya. Ini membantah apa? Keyakinan sebagian firqah yang mengatakan bahwa Allah berbicara sekali seumur hidup, di awal nggak tahu kapan, kemudian udah nggak ada lagi berbicara. Wah. Kemudian sebagian firqah lagi di antara Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara di dalam dirinya, tidak dengan huruf dan suara. Makanya Syekhul Islam menyebutkan firqah yang menyimpang khususnya dari kalangan ahli kalam ini bermacam-macam pemahaman mereka terhadap sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kita fahami dulu akidah Ahlussunnah. Apa kita fahami tentang sifat berbicara? Nanti kita faham firqah-firqah Ahlussunnah, nggak tahu kita akidah. Sampai kata Ibnu Taimiyah kemarin apa? Cuma satu-satunya Ahlussunnah yang menetapkan konsep berbicara ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat berbicara itu terjadi pada zat Allah. Kemudian yang kedua, sifat berbicara Allah dengan huruf dan suara dan makna. Kemudian yang ketiga, sifat berbicara Allah qadimun naw' wa haditsatul ahad. Tersifatkannya Allah sejak zaman azali dengan sifat berbicara, dan kapan Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah, berkaitan dengan waktu. Itulah kesimpulan akidah Ahlussunnah pada sifat al-kalam. Ad-dalilur rabi', dalil yang keempat, mukhatabatullah li ahli an-nar, dialog Allah dengan penghuni neraka. Kapan ini terjadi? Sudah terjadi belum? Nah, nanti ketika penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, baru Allah berbicara dengan mereka. Kama fi qawli Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 105. Allah mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku, kemudian kalian mendustakannya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan penghuni neraka. Kemudian masalah ini permasalahan yang bisa dikatakan terjadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Apakah penghuni neraka berbicara dengan Allah? Ya kan? Begitu juga apakah penghuni neraka mendengar? Apakah penghuni neraka mendengar? Kenapa? Soalnya di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa penghuni neraka itu tuli. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Taha, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami bangkitkan orang kafir ini dalam keadaan buta. Naam, qala rabbi lima hasyartani a'ma, na'am a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Afwan, yang dibutakan. Nah, kemudian apakah orang-orang kafir melihat Allah nanti? Ini permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Tapi kesimpulannya begitu juga berbicaranya orang kafir dengan Allah. Kesimpulannya, orang-orang kafir berbicara dengan Allah tidak dengan pembicaraan yang penuh dengan kenikmatan, tapi pembicaraan yang penuh dengan penyesalan dan azab. Maka ini diantara bentuk azab kepada mereka.
Orang-orang kafir berbicara dengan Allah penuh dengan penderitaan, penyesalan dan azab. Sementara orang-orang yang beriman di dalam surga berbicara dengan Allah penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan. Inilah kesimpulannya. Sebenarnya bukan ada khilaf, tapi para ulama memahami demikian. Tapi saksi bahasan kita di pembahasan ini bahwa berbicaranya Allah kepada orang kafir itu terjadi ketika orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, kan gitu. Sekarang belum terjadi. Nah, begitu juga bahwa Allah berbicara dengan penghuni surga, ya kan? Dengan penghuni surga. Apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga, baru Allah berbicara dengan mereka. Taib. ووجه الدلالة من ذلك أن دخول النار في النار ليس قديما والله تعالى أخبرنا أنه إنما خاطبهم بعد دخول النار فدل ذلك على أن مخاطب الله تعالى لأهل النار ليست قديمة. نعم, ini kita bahas. ومنه مخاطبة الله لأهل الجنة, di antaranya juga Allah berbicara dengan penghuni surga. وَدُخُولُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلْجَنَّةِ لَيْسَ قَدِيمًا, ya kan? Bahwa masuknya penghuni surga ke dalam surga bukanlah qadim, artinya nanti. Qadim itu waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki permulaan, sementara penghuni surga masuk ke dalam surga nanti. Tidak dikatakan qadim. Yang belum terjadi itu tidak dikatakan qadim. Wallahu akhbarana annahu innama khataba ahlal jannah ba'da dukhulihim. Ini Allah mengabarkan bahwa Allah berbicara dengan penghuni surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Fadalla ala anna khitabahu lahum laysa qadiman. Wa min maqalati a'immatis salaf allati tadullu ala hadha al-asl qawlu al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah. Baik. Di antara yang menekankan pondasi ini bahwa ucapan Allah qadimatun naw, sifat berbicara Allah qadimatun naw wa hadithatul ahad, di antara ucapan al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullah. Kata beliau, lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah senantiasa berbicara apabila Allah kehendaki. Artinya Allah sudah tersifatkan dengan sifat berbicara, tapi kapan Allah lakukan? Apabila Allah kehendaki. Allah sudah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, tapi kapan Allah lakukan? Sesuai dengan kehendak Allah. Wa qawlu al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata juga al-Imam Ahmad, naqul, kita katakan, kita yakini, innallaha lam yazal mutakalliman idza syaa. Sesungguhnya Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali. Kemudian kapan Allah lakukan? Idza syaa, hakadha, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Wala naqulu, maka tidak kita katakan innahu kana wala yatakallam hatta khalaqal kalam. Kita tidak mengatakan bahwa Allah sebelumnya tidak berbicara atau tidak memiliki sifat berbicara sampai Allah menciptakan sifat berbicara, sebagaimana keyakinan sebagian firqah menyimpang. Makanya subhanallah, udah kita sebutkan kemarin, ada sekitar berapa ucapan ahlul bidah terhadap sifat berbicaranya Allah. Tapi intinya itu dia, pondasi yang tiga ini enggak boleh kita lupakan. Yang pertama Allah, apa tadi kita sebutkan tiga pondasi Ahlus Sunnah terhadap sifat berbicara? Apa Aqil? Sebelum itu pondasi yang pertama, bahwa sifat berbicara terjadi pada zat Allah. Sifat berbicara terjadi pada zat Allah. Ini membantah Mu'tazilah, karena mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan zatnya. Nah, yang kedua, Allah berbicara dengan huruf, suara dan makna. Allah berbicara dengan huruf, suara dan makna. Yang ketiga, naam, qadimatun naw wa hadithatul ahad. Tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan, yakni azali, dan kapan Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Naam. Makna kapan Allah lakukan sesuai dengan kehendak Allah, artinya Allah sudah berbicara dan Allah sedang berbicara dan Allah akan berbicara. Nah, maksudnya apa?
pembicaraan tertentu itu berkaitannya berbicaranya Allah dengan sesuatu tertentu berkaitan dengan sesuatu itu. Kalau dia sudah terjadi, maka sudah terjadi. Contohnya Allah telah berbicara dengan Nabi Musa, kan gitu. Maka Allah berbicara dengan malaikatnya sekarang. Begitu juga ketika ada orang yang memuji Allah, ketika mengucapkan kita salat, kita ucapkan alhamdulillah. Nabi menyebutkan bahwa Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Bayangkan kalau semua orang yang salat, macam mana Allah menjawabnya itu? Kan berarti tidak bisa apa? Tidak bisa kita gunakan akal kita. Kita imani bahwa ketika seorang membaca dalam ini hadis Nabi, hadis Qudsi riwayat Muslim. Ketika seorang hamba, fa idza qala abdi alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, maka ini bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat turunnya Allah, kan gitu, ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kata mereka, langit dunia bagian mana? Kata mereka, coba jawab dulu ini hadis ini. Bagaimana Allah menjawab apa ucapan orang-orang yang mengatakan alhamdulillah di dalam salatnya? Bisa enggak dibayangkan? Tidak bisa dibayangkan. Yang jelas kita imani Allah menjawab orang yang membaca Al-Fatihah di dalam salatnya sebagaimana kita imani Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan tidak berkaitan dengan sebagaimana sifat makhluk. Baik. Wa qala Abu Abdullah Ibnu Hamid qala wala khilafa an Abi Abdullah yakni Ahmad. Kata beliau, tidak ada perselisihan dari ayahku Abi Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anna Allah kana mutakalliman qabla an yakhluqal khalq, bahwa Allah itu berbicara sebelum menciptakan makhluk. Artinya Allah sudah disifatkan dengan sifat berbicara sebelum menciptakan makhluk. Wa qabla kullil kainat, dan sebelum seluruh makhluk. Al-kainat artinya makhluk. Makanya sudah kita bilang, tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan. Ya kan? Dan apa ucapan yang pertama kali Allah katakan? Allahu alam, itu azali. Ya kan? Karena tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara adalah azali, maka apa pertama kali yang Allah katakan dari semua ucapan Allah? Azali. Baik. Wa anna Allah kana fima lam yazal mutakalliman kaifa syaa wa kama syaa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali telah tersifatkan dengan sifat berbicara, dan bagaimana berbicara yang Allah kehendaki, dan apa saja yang Allah bicarakan Allah kehendaki, artinya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu ala hadha al-ma'na al-jumlah al-mashhura an a'immati salaf wa hiya qawluhum Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ini adalah ucapan Allah, bukanlah makhluk. Minhu bada'a artinya dari Allah dimulai, ya kan? Karena Allah yang pertama kali membacakan Al-Quran. Siapa yang pertama kali mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Siapa yang pertama kali merangkai ucapan ini? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril alaihissalam mendengar langsung dari Allah. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Wadih. Wa ilaihi ya'ud wasfan, akan datang tafsiran dari ibarat ini. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dimulai dan kepadanya kembali. Akan datang khusus nanti. Fahadhihi al-jumlah tadullu dalalatan zahiratan ala anna al-Qur'an laysa qadiman. Maka jumlah ini menunjukkan secara gamblang bahwa Al-Quran itu bukanlah qadim, ya kan? Al-Quran itu hadis. Li'annahu law kana qadiman lama sahha an yuqal minhu bada'a. Karena sekiranya kalau kita katakan Al-Quran itu qadim, maka tidak benar kita katakan dari Allah dimulai. Fal-qadimu la yusafu bidzalik. Karena qadim tidak memiliki permulaan, kan gitu. Tidak bisa disifatkan dengan darinya dimulai.
ويؤكد هذا المعنى أن بعض أئمة السلف استعملوا كلمة خرج بدل كلمة بدأ. Sebagian a'immatus salaf menggunakan kalimat kharaja, darinya keluar, ya kan, diganti dari kalimat dimulai. Tadi kita katakan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya dimulai dan kepadanya kembali. Sebagian ulama mengatakan darinya keluar dan kepadanya kembali. Akan datang pembahasannya. Wa yaqulu Waqi' Ibn al-Jarrah, berkata al-Imam Waqi', Al-Quran minallahi kharaja wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu dari Allah keluar dan kepadanya kembali. Maka makna ucapan a'immah yang menjelaskan tentang perkara ini maka wadih, artinya dari Allah lah kata-kata Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dari Allah lah ini keluar. Kemudian Jibril menangkapnya, kan gitu, karena Allah memiliki suara dan memahaminya. Maksudnya Jibril pun memahami ayat-ayat Allah. Kemudian siapa? Ya Jibril menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dari Jibril juga keluarlah Al-Quran ini. Dan dari Nabi juga keluar Al-Quran. Begitulah seterusnya. Tapi bukan berarti apa? Sifat Allah itu keluar menyatu dengan Jibril, kemudian sifat Jibril menyatu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyatu dengan sifat para sahabat. Bukan kayak gitu konsepnya. Udah kita sebutkan kemarin. Yang pertama kali merangkai kalimat ini adalah Allah, kan gitu. Makanya disandarkan kepada Allah siapa pemilik ucapan ini. Tapi bukan berarti ketika kita ucapkan ucapan ini sifat Allah itu menyatu dengan zat kita. Karena suaranya itu adalah suara kita. Iya kan? Dan ini yang difahami akal manusia. Bukan berarti ketika kita mengucapkan ucapan orang berarti sifat orang itu menyatu pada kita. Karena kita pun apa? Mengikuti rangkaian kalimat yang Allah rangkai. Ya kan? Al-Quran itu kan rangkaian kalimat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan rangkaian kalimat. Siapa yang pertama kali merangkai kalimat ini? Allah Jalla wa Ala. Kemudian Jibril menangkapnya dan merangkai kalimat yang sama. Kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi menangkapnya dan merangkai kalimat yang sama, dan seterusnya sampai kepada kita. Bukan berarti apa? Sifat Allah menyatu dengan Jibril, sifat Jibril menyatu dengan Nabi, sifat Nabi menyatu dengan sifat sahabat menyatu dengan kita. Bukan kayak gini. Sebagaimana yang difahami apa? Orang-orang Mu'tazilah, makanya mereka katakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran makhluk kata mereka. Wadih. Kemarin sudah kita bahas tentang akidah ibadiyah. Ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap bahasa Arab dan kejahilan mereka terhadap makna al-kalam. Tapi makanya kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Allah yang merangkai kalimat ini. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang merangkai kalimat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala, maka disandarkan kepadanya. Ini pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Begitu juga kan ketika kita membuat syair, merangkai kalimat, merangkai kata-kata, kan disandarkan kepada kita walaupun orang lain mengucapkannya. Makanya ada istilah plagiat. Ini kata-kataku loh, nggak boleh apa? Diklaim, artinya dikatakan dia yang memiliki, maksudnya dia yang merangkai. Itu maksudnya al-kalam. Taib. Berkata Amr bin Dinar rahimahullah, al-Imam Amr bin Dinar, أدركت الناس منذ 70 سنة كلهم يقولون الله جل اسمه الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. Aku bertemu dengan manusia sejak 70 tahun. Artinya selama 70 tahun aku mendapati para salaf. Mereka seluruhnya mengatakan sesungguhnya Allah Maha Suci, namanya Sang Pencipta, dan selain Allah adalah makhluk, dan selain Allah adalah makhluk kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ucapan Allah, darinya keluar dan kepadanya kembali. Darinya keluar dan kepadanya kembali. Qad adraka Amr ibn Dinar min as-sahabati ghair wahid minhum Abdullah ابن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو شريح الخزاعي والمسور ابن مخرمة وسعد بن عائض المعروف بسعة القرض
wa muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba wa Abu Hurairah wa Sa'ib ibn Yazid al-Kindi wa Abu Tufail Amir ibn Wa'ilah. Yani para sahabat ditemukan, para tabi'in ditemukan, para tabi'in ditemukan bahwa mereka seluruhnya mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, dari Allah keluar dan kepada Allah kembali. Nah, maka ini ibarat salafiyah, dan ini bantahan kepada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, dan Asy'ariyah ending dari ucapan mereka mengatakan Al-Quran makhluk, dan mereka tasrih, mereka gamblang. Nanti akan kita bahas ucapan Asy'ariyah. Dan para ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bayangkan, mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Konsekuensinya mengatakan bahwa ketika Allah berbicara, sifat berbicara itu adalah makhluk. Itu konsekuensinya. Baik, akan datang bahasanya biiznillah. Qala Al-Khallal, berkata Imam Al-Khallal, sami'tu Abdullah ibni Ahmad qala dzakara Abu Bakar Al-A'yun qala su'ila Ahmad ibn Hanbal an tafsir qawlihi Al-Quran kalamullah minhu kharaja wa ilayhi ya'ud. Faqala Ahmad minhu kharaja huwa al-mutakallimu bihi wa ilayhi ya'ud. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang ibarat yang mereka dapatkan, Al-Quran adalah ucapan Allah, dari Allah keluar dan kepadanya kembali. Apa kata Imam Ahmad? Dari Allah keluar artinya Allah yang berbicara, yang menyampaikan pertama kali. Yang merangkai kalimat itu adalah Allah, ya kan? Karena Al-Quran hakikatnya kan kalimat yang disusun. Naam. Wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepada Allah kembali. Wadih. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan madzhab al-munharifah fi sifatil kalam. Mazhab orang-orang menyimpang pada sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-qaulul awwal qaulul mu'attilah. Ucapan para penolak sifat Allah. Wa haqiqatu qawlihim anna al-kalam laysa sifatan min sifatillah wa annahu la yaqumu bihi ma'nan aw fi'lun yusamma kalaman. Hakikat dari ucapan mereka, mereka berkata bahwa berbicara bukanlah di antara sifat Allah. Bahwa berbicara bukanlah sifat Allah. Dan Allah tidak melakukan sifat berbicara, tidak melakukan berbicara. Artinya Allah enggak berbicara. Kemudian al-falasifah yaqul, atau al-falasifah qalu, orang-orang filsafat mengatakan subhanallah, orang filsafat ini lebih parah penyimpangannya. Masuk ke pembahasan dewa-dewa, mereka campurkan. Makanya sama kayak akal orang sufi. Akal orang filsafat sama dengan akal orang sufi. Kok bisa? Akal orang filsafat ketika membahas sifat ketuhanan ilahiyah, mereka gunakan sains. Yang dimana sains ini kata mereka perkara yang yakin, yang enggak mungkin salah. Yani wajib kita tegakkan kaidah akal. Seperti 1 tambah 1 2. Kemudian ketika membahas dewa-dewa, orang-orang filsafat mereka hancurkan akal mereka, mereka terima bintang-bintang, bisa ini dan seterusnya. Sama seperti orang sufi, ketika membahas sifat-sifat Allah, ini enggak masuk akalku. Kemudian ketika membahas khurafat, membahas karamat-karamat yang enggak masuk akal, ini masuk akal, ini kita terima, ada di kutub ulama fulan. Subhanallah. Ini kan talbis iblis. Harusnya ketika melihat karamat, gunakanlah akalmu ini. Katakan ini enggak masuk akalku. Ada nabi keluar dari kuburan menyalam orang, ini enggak masuk akalku. Harusnya katakan gitu juga, tapi ini enggak. Kita terima. Hancur akalnya ketika berhadapan dengan khurafat dan bid'ah dan yang semisal dengannya. Baik, adzan. Tafadhal. Kita lanjutkan. Al-falasifatu qalu, orang-orang filsafat mengatakan al-kalamu al-ilahi huwa ma yafidu ala nufusil anbiya'i minal ma'ani minal aqli al-fa'al aw ma min Jibril. Kata mereka, sesungguhnya kalam ilahi adalah sesuatu yang masuk ke dalam jiwa para nabi dari makna.
yang masuk ke dalam jiwa para nabi dari makna, imma dari akal yang aktif berfikir, atau dari Jibril, Taban orang-orang filsafat keyakinan mereka mengatakan bahwa galaksi bisa memberikan efek di alam semesta. Bahwa galaksi atau planet itu bisa memberikan efek di alam semesta. Taib, al-Mu'tazilah qalu, orang-orang Mu'tazilah berkata, innal kalam la yaqumu bidzatihi, sesungguhnya berbicara itu tidak terjadi pada zat Allah. Artinya berbicara tidak terjadi pada zat Allah, artinya Allah tidak berbicara. Wa innama yaqumu bighairihi minal makhluqat. Lihat kata mereka, sesungguhnya yang berbicara itu adalah makhluk Allah. Yang berbicara adalah makhluk Allah. Fallahu khalaqahu fi ghairihi wa laysa qa'iman bidzatihi. Maka Allah menciptakan makhluknya berbicara, akan tetapi berbicara itu bukan zat Allah. Intinya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak mengeluarkan huruf, suara dan makna. Tidak mengeluarkan huruf, suara dan makna. Tapi muskilahnya kadang-kadang mereka munafik. Bukan kadang-kadang, dan kebiasaan mereka memang nifaq untuk menipu umat. Kata mereka Al-Quran itu ucapan Allah, iya ucapan Allah. Kadang-kadang kata mereka kayak gitu. Tapi apakah Allah yang berbicara dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dengan huruf dan suara? Kata mereka bukan Allah yang menyampaikan, tapi ada makhluk yang Allah ciptakan kemudian mengeluarkan huruf dan suara dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya keyakinan mereka apa? Di luar akal kan itu. Subhanallah.